Marisa berkacamata tampak lebih menawan daripada wanita parubaya biasa Anda. Saat dia menganalisis foto-foto itu, dia penuh energi dan ketika dia tersenyum tampak persis seperti putrinya, Lauren. Marisa bertanya sambil tersenyum, apakah kamu kenal Chaiden? Lauren mengangguk. Dia mantan suami Hailey, jadi tentu saja aku mengenalnya. Selain itu, kami bertemu sekali di New York. Sebelumnya, 4 tuan muda kaya New York, yang dipimpin oleh Chaiden, telah mengejar Lauren seolah-olah dia adalah mangsa. Chaiden juga pernah ke Lawrence Cafe Nostalgia sekali dan bertemu dengannya di sana. Tentu saja, Chaiden tidak berani mengejarnya saat itu. Dia hanya menyapanya dengan sopan. Pada saat itu, dia mengetahui bahwa Lauren adalah cucu dari keluarga Howard dan tidak berani menyinggung perasaannya. Tentu saja, Marisa sudah memiliki gambaran yang jelas tentang situasi Chaiden. Dia berkata kepada Lauren, ya, Chaiden memang menikahi mantan istri Jordan. Namun, saya mendengar bahwa ketika Hailey menikahi Chaiden, dia sudah hamil. Mereka bercerai kurang dari setahun setelah mereka menikah. Saya tidak berpikir mereka berbagi ranjang yang sama. Banyak tahun itu, sebenarnya, Chaiden sama baiknya dengan tidak pernah menikah. Lauren tidak berkomentar. Apa hubungan pernikahan Chaiden dengannya? Menjangkau, Marisa mengulurkan tangan dan mengetuk gambar anak laki-laki lainnya. Lihat anak ini Matthew dari keluarga Manning di Houston. Dia baru berusia 21 tahun dan masih kuliah. Lauren melihat foto itu. Matthew memakai kacamata dan terlihat sangat patuh. Dia juga masih sangat muda. Marisa menelusuri foto-foto itu lagi dan berkata, dan yang ini, putra orang terkaya di Orlando, Henry. Dia baru berusia 23 tahun. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang jenius yang serba bisa. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Lauren melihat, Henry ini tampak sedikit aneh dan tampak sangat angkuh. Kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Bu, mengapa kamu menunjukkan foto-foto ini kepadaku? Marisa berkata, saya berencana untuk mengundang talenta muda ini ke pesta ulang tahun kakek Anda. Ketika saatnya tiba, beri perhatian lebih pada mereka di pesta ulang tahun. Pilih salah satu dari mereka untuk menjadi suamimu selanjutnya. Suaminya selanjutnya. Lauren langsung marah. Dia membanting iPad di atas meja. Ibu, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan suamiku selanjutnya? Siapa bilang aku ingin berganti suami? Petik 2. Marisa memasang ekspresi tegas. Yordania buta. Apa gunanya memiliki suami seperti dia? Apakah Anda ingin merawat orang buta itu selamanya? Apakah Anda ingin menjadi pengasuhnya selamanya? Petik 2. Kata-kata itu membuat Lauren menjadi merah dan matanya berkilat marah. Jordan hanya kehilangan penglihatannya. Kedokteran sudah sangat maju sekarang. Bukannya dia tidak bisa disembuhkan? Mengapa Anda begitu yakin dengan nasibnya? Bagaimana Anda bisa yakin dia tidak akan pernah pulih? Balas Marisa. Kamu sangat naif. Bahkan dokter mata terbaik di negara ini tidak dapat menyembuhkannya. Siapa lagi yang bisa? Selain itu, dokter juga mengatakan bahwa penyakit ini hanya akan bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Itu harus diobati sesegera mungkin. Saya tidak berpikir dia bisa pulih dalam hidup ini. Petik 2. Lauren tahu bahwa Jordan sebenarnya baik-baik saja, tetapi dia menyuruhnya untuk tidak memberitahu keluarganya. Jadi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Dia hanya bisa berkata, bahkan jika dia buta seumur hidupnya, aku tidak akan berpisah darinya. Aku ingin menjadi matanya selama sisa hidupku. Jordan tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya ketika dia mendengar itu. Lauren, di era materialistis ini, istri Anda mungkin akan meninggalkan Anda jika Anda tidak menghasilkan uang sebanyak sebelumnya, apalagi jika Anda menjadi cacat. Jika Jordan benar-benar kehilangan penglihatannya, 99% wanita akan memilih untuk menceraikannya dan mencari pria lain. Tentu saja, banyak pria, termasuk Jordan, tidak ingin membebani istri muda mereka selama sisa hidup mereka jika hal seperti itu terjadi pada mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki rasa kebanggaan dan martabat yang kuat. Lebih sering daripada tidak, mereka akan memilih untuk pergi dan membiarkan istri mereka mencari pasangan lain untuk memulai hidup baru. Jordan sangat tersentuh oleh kata-kata Lauren, tetapi Marisa sangat marah. Memukul. Marisa menamparkan wajah cantik Lauren. Bagaimana aku melahirkan putri yang tidak berguna dan bodoh seperti itu? Saya telah berusaha keras untuk membesarkan Anda selama lebih dari 20 tahun, tetapi pada akhirnya, Anda hanya ingin menjadi pengasuh untuk seorang pria cacat. Mengerikan. Jordan mengepalkan tinjunya. Hatinya sakit untuk Lauren ketika dia mendengar tamparan keras. Meskipun Marisa adalah ibu mertuanya dan dia tidak boleh tidak sopan padanya, Jordan benar-benar ingin menamparnya untuk melampiaskan amarahnya. Jordan bisa memaafkan Marisa karena memukulnya lebih awal.
Tapi sekarang, Marissa telah menamparkan Lauren karena hal seperti ini. Lauren tidak salah. Menutupi pipinya yang bengkak, Lauren tampak seperti akan menangis ketika dia bertanya, "Bu, mengapa kamu begitu ingin memisahkanku dari Jordan dan mencarikanku pasangan baru? Apakah Anda ada hubungannya dengan insiden Jordan?" Jordan menajamkan telinganya ketika mendengar bahwa Lauren mencurigai ibunya. Dia juga merasa bahwa Marissa memiliki motif tersembunyi. Apalagi dia selalu membenci Jordan dan sering bentrok dengannya. Marissa menjadi marah. "Betul sekali. Akulah yang meracuni mata Jordan. Aku ingin dia menjadi buta dan tidak berguna. Aku ingin mengusirnya dari rumahku. Saya tidak ingin melihat pria yang tidak manusiawi ini sepanjang hari. Aku tidak akan memaafkannya karena telah melumpuhkan putraku." Jordan terkejut. "Marissa yang melakukan ini?" Lauren bertanya dengan kaget. "Itu kamu? Mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Aku membencimu. Aku tidak akan mengakuimu sebagai ibuku lagi. Kamu putri yang tidak berbakti. Apakah Anda ingin memutuskan hubungan dengan saya karena sampah itu? Beraninya kau?" Marissa tetap pantang menyerah dan tidak meminta maaf. Sementara itu, Lauren sudah habis menangis. Jordan bingung saat itu. Marissa telah mengakui bahwa dialah yang meracuni Jordan dan mengatakannya sendiri. Tapi mungkin dia membuat klaim itu karena marah dan itu mungkin tidak benar. Meracuni seseorang bukanlah masalah kecil. Bahkan jika Marissa melakukannya, tidak ada alasan baginya untuk mengakuinya kepada Lauren dan membiarkan putrinya membencinya. Bagaimanapun, dia tahu betapa putrinya mencintai Jordan. Jika dia mengakuinya, bukankah Lauren akan membencinya selama sisa hidupnya? Namun, Marissa memang terlihat mampu melakukan kejahatan seperti itu. Apakah itu benar-benar Marissa? Mungkin dia harus menginterogasi ibu mertuanya. Jordan mengeluarkan kotak obat misteriusnya lagi. Tidak hanya ada obat untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga ada obat untuk menyakiti orang lain. Salah satunya adalah pil merah. Setelah memakannya, seseorang akan menjadi mengigau, pusing dan tidak jelas. Siapapun yang meminum pil ini tanpa sadar akan menjawab pertanyaan apapun dengan jujur. Setelah bangun, dia bahkan tidak menyadari apa yang dia katakan. Itu sempurna. Ibu mertua, karena kamu mengakui bahwa kamu menyakitiku, jangan salahkan aku karena membiusmu. Saya harap Anda hanya membuat klaim palsu karena marah. Jika benar, ekspresi kejam muncul di wajah Jordan. Marissa adalah ibu Lauren, dan Lauren adalah istrinya. Dia adalah wanita yang paling dia sayangi selain Victoria. Jika Marissa benar-benar berada di balik ini, Jordan tidak akan membunuhnya. Namun, dia pasti akan cukup menghukumnya sehingga dia tidak akan pernah bisa menyakitinya lagi. Saat ini, Lauren yang sudah menangis keluar dari kamar Marissa, tidak kembali ke kamar Jordan. Sebaliknya, dia pergi ke kamar kecil. Dia menelepon Brett sambil menangis. "Brett, apakah kamu tahu bahwa ibu meracuni Jordan? Apakah kamu melakukannya dengan ibu?" Lauren menanyai Brett. Brett bingung. "Lauren, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan ibu meracuni Jordan?" Lauren berkata sambil berlinang air mata, "Ibu sendiri yang memberitahuku bahwa dia meracuni Jordan untuk membutakannya." Brett juga terkejut. "Apa? Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak berani membunuh ayam. Dia hanya menamparkan Jordan untuk melampiaskan amarahnya. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Apakah kamu tidak tahu kepribadian ibu kita? Apa kau bertengkar dengannya lagi? Itukah sebabnya dia mengatakan itu?" Air mata Lauren berhenti. "Ya." Brett berkata, apakah kamu benar-benar berpikir ibu kita adalah seorang penjahat? Kamu benar-benar sesuatu." Petik 2. Lauren memikirkannya dengan hati-hati. Dia juga merasa bahwa ibunya telah mengucapkan kata-kata itu dengan marah. Memang benar dia sangat khawatir jika Marissa benar-benar menyakiti Jordan. Apa yang akan dia lakukan? Di satu sisi adalah ibunya dan di sisi lain adalah suaminya. Lauren akan terjebak dalam dilema, mirip dengan Victoria saat itu. Sekarang, dia tahu bahwa ibunya sengaja membuatnya marah. Lauren menyeka air matanya dan kembali ke kamarnya. "Lauren, kenapa kamu menangis?" Jordan menatap mata merah Lauren dan mengulurkan tangan untuk memijatnya. Tidak perlu bagi Jordan untuk berpura-pura buta di sebuah ruangan dengan hanya mereka berdua. Lauren membantahnya, "Saya tidak." Dia tidak berencana memberitahu Jordan apa yang baru saja terjadi. Namun, Jordan sudah tahu. Jordan tahu bahwa Lauren terjebak dalam dilema pada saat itu, jadi dia tidak menyelidiki lebih lanjut. "Ayo kita tidur, sayang." Menggenggam tangan Lauren, Jordan membujuk Lauren untuk tidur. Dia ingin membius Marissa, dan hanya akan memiliki kesempatan untuk melakukannya setelah istrinya tertidur.
Jordan tahu bahwa Marissa akan tidur sangat larut malam ini karena dia akan sibuk memilih menantunya berikutnya. Dia akan mengumpulkan informasi pribadi tentang semua kandidatnya. Dia akan memilahnya dan menunjukkannya kepada Martin. Dengan efisiensi Marissa, dia mungkin akan sibuk sampai jam 2 pagi. Marissa dan Lauren sama-sama wanita yang membutuhkan waktu lama untuk melakukan sesuatu. Bahkan ketika hanya bersiap untuk keluar rumah, mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkannya. Merias wajah, memilih pakaian yang tepat dan aksesori yang tepat, memasak atau melakukan hal lain, mereka bergerak dengan kecepatan setengah dari yang lain. Segera, itu pukul 12.30 pagi. Pada saat ini, hampir semua orang di rumah Martin sedang tidur. Lauren juga tertidur. Hanya lampu di kamar Marissa yang masih menyala. Kamar Jordan dan Marissa ada di lantai 2. Apalagi jarak mereka tidak jauh, sehingga Jordan sangat mengetahui aktivitas dan keberadaan Marissa. Tak lama kemudian, Marissa keluar dari kamarnya, sepertinya ingin mandi. Dia telah mengganti celana dan atasannya yang menahan alat pendengar Jordan. Setelah mandi, dia berganti piyama sutra merah. Karena sudah larut malam dan semua orang sudah tidur, Marissa tidak mempedulikan pakaiannya. Dia bahkan tidak mengancingkan 2 kancing teratasnya. Jika aman melihat wanita parubaya ini, hidungnya mungkin akan mulai berdarah. Marissa sangat cantik ketika dia masih muda, sangat mirip dengan Lauren sekarang. Mengesampingkan pendapat yang bias terhadap Marissa dan karakternya, harus diakui bahwa dia benar-benar salah satu wanita paling menarik di usia 40-an. Ketika Jordan melihat Marissa membawa pakaiannya ke kamar mandi, dia langsung keluar dari kamarnya dengan tenang. Kali ini, Jordan bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Bagi keluarga Howard, Jordan buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak seharusnya bisa bergerak sendiri. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan siapapun melihatnya keluar dari kamarnya. Kalau tidak, penyamarannya akan meledak. Jordan mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk setelah Marissa meninggalkan kamarnya. Lampu di kamar dinyalakan. Jordan melihat sekeliling dengan santai dan menyadari bahwa ada teko dan cangkir teh di mejanya. Jordan menebak bahwa dengan tingkat efisiensi Marissa yang buruk, dia mungkin belum selesai merapikan dokumennya. Dia harus terus bekerja setelah mandi. Karena itu, Marissa pasti akan minum lebih banyak teh ketika dia kembali. Dia hanya perlu memasukkan obat ke dalam teko. Dengan senyum jahat, Jordan berjalan ke meja. Dia tidak bisa tidak melihat dokumen di sana. Ibu mertua saya terlalu sering bermain-main sehingga dia mungkin membutuhkan waktu 1 jam hanya untuk mandi. Tidak perlu bagi saya untuk bergegas keluar. Petik 2. Jordan melihat informasi Chayden terlebih dahulu. Itu jelas menyatakan tinggi, berat, pendidikan, latar belakang keluarga, dan sebagainya. Selain itu, Marissa bahkan menambahkan penilaian pribadinya terhadap calon menantu ini. Penilaian Marissa terhadap Chayden adalah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jordan sangat cemburu saat melihat komentarnya. Marissa terus mengatakan bahwa Jordan tidak berguna dan memandang rendah dirinya. Dia mungkin akan mengatakan bahwa dia tidak berarti apa-apa. Sementara itu, dia bahkan belum pernah bertemu Chayden sebelumnya, tetapi dia menganggapnya sangat luar biasa. Apa yang begitu luar biasa tentang dia? Janda, berselingkuh dengan selebriti kecil, infertil. HMPH, jika ibu mertuaku tahu bahwa Chayden tidak subur, aku ingin tahu apakah dia masih akan berpikir bahwa dia sangat luar biasa. Jordan mengejek dan terus melihat sisanya. Matthews Manning, latar belakang keluarganya tidak buruk. Ayahnya masih muda dan memiliki masa depan yang cerah. Dia memiliki sumber daya dan kemampuan yang tidak saya miliki di negara ini. Tapi bukankah orang ini hanya seorang siswa sekolah menengah? Kenapa dia terlihat seperti masih di bawah umur? Bagaimana Marissa tega menargetkan seorang anak? Siapa selanjutnya? Henry Zeller? Putra orang terkaya di Orlando? Bukankah saya orang terkaya di Orlando? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang keluarga Zeller di Orlando? Jenius serba bisa, hehe. Evaluasi Marissa terhadap Matthew dan Henry juga sangat baik. Selain itu, ada lebih dari selusin pria lain. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dari keluarga baik-baik di negara itu. Mereka semua berusia di bawah 25 tahun. Selain Chayden, yang pernah menikah sekali, selebihnya belum pernah menikah sebelumnya. Sepertinya Marissa sengaja menurunkan kriteria kelasnya agar dia bisa menikahkan Lauren. Ini karena keluarga Howard adalah salah satu keluarga elit di negara ini. Di mata keluarga yang setingkat dengan keluarga Howard, Lauren adalah seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang anak. Dia tidak lagi cocok untuk pria seusianya dari keluarga itu.
Tetapi untuk keluarga Huxley, itu pasti akan menjadi pertandingan yang memungkinkan. Keluarga Huxley tidak akan pernah berani memandang rendah Lauren karena sudah menikah dan punya anak. Tepat ketika Jordan asyik membaca informasi, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki ringan. Suara sandal itu, oh tidak, ibu mertuaku akan kembali. Jordan mengenal orang-orang ini dari keluarga Howard seperti punggung tangannya. Dia bisa tahu siapa itu siapa hanya dengan ritme langkah kaki mereka. Sial, Marissa pasti lupa mengambil sesuatu lagi. Jordan tahu bahwa Marissa seperti itu karena dia selalu ceroboh. Dia sering harus kembali ke rumah setelah pergi karena dia melupakan sesuatu. Terkadang, dia harus melakukan beberapa perjalanan kembali. Jordan tidak punya pilihan selain bersembunyi. Tidak ada waktu, jadi dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Setelah beberapa saat, Marissa masuk ke kamar lagi. Dia tidak melihat ke bawah tempat tidur tetapi datang ke tempat tidur dan mengambil sisir perak dari tasnya. Jordan dan Marissa praktis bersebelahan. Jarak mereka kurang dari 20 cm. Namun, Jordan ada di bawah tempat tidur, jadi wajar saja, Marissa tidak bisa melihatnya. Namun, Jordan bisa melihat kaki Marissa dan bagian kecil betisnya dari bawah tempat tidur. Marissa sedikit lebih pendek dari Lauren. Tingginya sekitar 165 cm dan beratnya sekitar 55 kg. Karena dia telah berlatih yoga selama beberapa tahun terakhir, dia telah mempertahankan sosoknya dengan sangat baik. Saat Jordan melihat kaki Marissa, dia menyadari bahwa kaki wanita itu adil dan lembut. Dia bahkan telah mengoleskan cat kuku merah muda. Jordan tidak bisa tidak mengejeknya di dalam hatinya. Haha, wanita tua ini benar-benar mengoleskan cat kuku warna pink. Pink untuk gadis kecil kan? Dia suka berakting muda. Bahkan Lauren menggunakan cat kuku berwarna merah anggur. Tetapi setelah dipikir-pikir, sebagai menantu laki-lakinya, dia seharusnya tidak menatap kaki ibu mertuanya. Tidak melihat kejahatan. Jordan tidak bisa diganggu untuk menatapnya lagi. Akhirnya, dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Setelah memastikan bahwa ibu mertuanya telah pergi, Jordan bangkit dari bawah tempat tidur. Jordan mengeluarkan kotak obat dari sakunya dan mengeluarkan pil merah dengan tulisan A1 di atasnya. Dia kemudian membuka teko yang digunakan Marissa, dan hendak memasukkan pil ke dalam teko ketika bu. Langkah kaki terkutuk itu lagi. Ya Tuhan, Marissa kembali lagi. Ibu mertuaku ini pasti lupa mengambil sesuatu lagi. Ah, dia membuatku gila. Tidak bisakah dia mengambil semua barangnya sekaligus? Jordan dengan cepat memasukkan kembali pil itu ke dalam kotak dan menyimpannya. Dia kemudian menutupi teko lagi. Dalam kepanikannya, Jordan merangkak ke bawah tempat tidur lagi. Namun, kali ini, dia terlalu cemas. Bang! Jordan memukul kepalanya. Ah, aku pasti sudah terbiasa berpura-pura buta. Aku benar-benar terbentur kepalaku. Jordan memegangi kepalanya karena malu. Jika rekan-rekannya atau master yang melatihnya melihat ini, mereka akan menangis karena tawa. Beberapa saat kemudian, Marissa kembali. Kali ini, dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Setelah lama mencari, dia tidak menemukannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mana ponselku? Oh, benar, aku sudah membawanya ke kamar kecil. Jordan terdiam. Dia akan menjadi gila karena marah. Anda seorang wanita tua di tahun-tahun menopause Anda. Kamu sudah sangat kacau, namun kamu masih menargetkanku setiap hari. Petik 2. Marissa pergi lagi. Jordan tidak berani membuang waktu lagi. Dia dengan cepat membius tehnya dan pergi. 40 menit kemudian, Marissa selesai mandi. 1 jam lagi berlalu. Ini tentang waktu. Obatnya seharusnya mulai bekerja. Petik 2. Jordan melihat waktu dan merasa bahwa Marissa pasti sudah jatuh ke dalam perangkapnya sekarang. Dia meninggalkan kamar dengan tenang dan pergi ke kamarnya. Pada saat ini, lampu di kamar Marissa dimatikan, tetapi suaranya bisa terdengar di dalam ruangan. Hehe, kamu sudah mengatakan omong kosong? Sangat bagus. Jordan berjalan mendekat dan menyadari bahwa Marissa memang dalam keadaan linglung. Dia berguling-guling di tempat tidur dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah waktu terbaik untuk menginterogasinya. Jordan berjalan cepat dan memegang lengan Marissa untuk menghentikannya bergerak. Dia mulai menanyainya. Apakah kamu mengirim sesuatu? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Marissa menerjang ke arah Jordan dan menciumnya. Jordan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jordan merasa ada yang salah dengan kondisi Marissa saat ini. Dia dengan cepat memeriksa kotak obatnya dan menyadari bahwa pil A1 merah masih ada di sana. Sebaliknya, pil A2 hilang. Oh sial, aku terlalu gugup sekarang dan meminum pil yang salah.
Sebenarnya, ada 2 jenis pil merah. Salah satunya adalah A1, dan yang lainnya adalah A2. AI adalah obat biasa yang akan membuat orang bingung. Itu sangat cocok untuk diinterogasi. AS memiliki efek yang sama. Namun, ia memiliki fungsi tambahan, yaitu membangkitkan keinginan manusia tertentu. Terus terang, itu agak mirip dengan afrodisiak. Jordan segera mendorong Marissa menjauh. Bagaimana jika Lauren melihat ini? Belum lagi Bram, jika pria itu melihat ini, dia akan melompat dari kursi rodanya dan bertarung dengannya. Jordan merasa sangat canggung dan buru-buru bertanya, "Marissa, apakah kamu membutakan Jordan?" Marissa mulai menjawab dengan bingung, "Jordan, bocah tak berguna itu. Dia bukan menantuku, dia tidak layak menjadi menantuku." Dengan jengkel, Jordan menamparkan wajah cantik Marissa. Tentu saja, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Dia selalu tidak menyukai ibu mertuanya. Marissa menamparnya saat pertama kali mereka bertemu. Setelah apa yang terjadi dengan Hailey sebelumnya, dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Hailey, jadi dia mengeluarkannya di Jordan. Bahkan dalam keadaan linglung sekarang, Marissa masih menghinanya. Sepertinya Marissa sangat membenci Jordan. Karena kamu sangat membenciku, jangan salahkan aku karena jahat. Katakan padaku, apakah Anda mempekerjakan seseorang untuk membius Jordan di pusat konvensi dan pameran internasional Houston? Marissa menjawab dengan linglung, "Houston, narkoba. Tidak, saya tidak membius Jordan. Itu Jamie, itu adalah saudara kedua Jordan yang tidak berguna." Petik 2. Apa? Jordan tercengang ketika mendengar itu. Marissa curiga itu Jamie? Sepertinya itu bukan dia. Jordan cukup yakin bahwa apa yang dia katakan kepada Lauren sebelumnya hanya karena marah. Karena dia sudah mendapatkan jawabannya, Jordan segera pergi. Meskipun dia bisa memberi Marissa penawar untuk meredakan situasinya saat ini, dia tidak melakukannya. Jordan tidak suka diperlakukan seperti itu. Karena dia sangat membencinya, dia akan membiarkannya mempermalukan dirinya sendiri di rumah Martin. Keesokan paginya, keluarga Howard bangun pagi untuk sarapan di meja makan. Jordan terus berpura-pura buta. Lauren memberinya sup dan dia menyesapnya. Dia kemudian bertanya, "Tuan Howard, Sir, apakah Anda mendengar sesuatu tadi malam?" Martin tanpa sadar melirik Marissa dengan ekspresi canggung. "Saya kira demikian." Lauren juga angkat bicara. "Saya setengah tertidur tetapi saya juga sepertinya telah mendengar sesuatu. Suara itu sepertinya berasal dari kamar ibu." "Bu, apakah kamu baik-baik saja tadi malam?" Wajah Marissa memerah. Aku baik-baik saja." Jordan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin pergi ke kamar kecil tadi malam dan ingin membangunkan Lauren untuk membantuku. Tetapi setelah mendengar suara-suara itu, saya tidak bisa memaksa diri untuk membangunkan Lauren. Akan sangat canggung jika Lauren mendengarnya." Petik 2. Martin sebenarnya telah mendengarnya juga. Dia memarahi Marissa, "Marissa, kamu terlalu keterlaluan tadi malam. Anak-anak ada di kamar sebelah, jadi tidak bisakah kamu lebih berhati-hati? Kamar saya tidak kedap suara, dan ini bukan rumah Anda. Anda tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Mulai sekarang, Anda tidak dapat menghabiskan malam di sini."